Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi, karena memang hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hambanya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya ya, jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Kalau nggak tahu diunggah ulang, di re-upload ya. Itu aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu, karena itu pasti meleset dari pesan yang aku mau sampaikan. Kerangka berpikir itu menjadi landasan utama dari setiap kajian-kajianku ya. Karena dari kerangka berpikir itu kita akan membangun serpihan-serpihan yang terserakan berupa informasi menjadi satu puzzle yang kita bisa menarik kesimpulan darinya. Ya. Lah kalau itu video dipotong-potong, kan dia terserak dari kerangka berpikir, itu jelas akan menyimpang dari apa yang mau aku sampaikan secara runut kepada kalian semuanya. Kalau bahasa akademisnya runut itu sistematis ya. Maka tolong jangan dicolong videonya, apalagi dipotong-potong terus diunggah ulang ya. Ini kafir-kafir bajingan ini yang sering melakukan colong menyolong itu ya. Aku kasih tahu, agamamu kan nggak memberitakan kamu jadi maling toh. Coba tanya sama pemuka agamamu siapa, boleh nggak kamu, karena di situ ada karya orang. Itu karyaku, hakku. Aku punya otoritas penuh. Aku mencurahkan segala waktu, tenaga, pikiran. Semua aku curahkan untuk menghasilkan karya-karya video seperti yang kalian lihat sekarang ini ya. Terhampar ada 2000 video lebih. Itu bukan sesuatu yang leha-leha. Ada sekian banyak yang harus aku perjuangkan untuk menghasilkan karya-karya itu. Tiba-tiba kamu colong, kamu maling, dan kamu potong-potong lagi, dan kamu adu sama video lain hanya untuk mendiskreditkan Gus Beti sebagai yang terpersona non grata kan. Nah, itu kan bajingan namanya. Makanya aku tanya, apa di agamamu itu diajarin kamu jadi maling? Ya, jangan. Oke, kemudian untuk semuanya dari kalian ya, aku ucapkan terima kasih. Aku nggak bisa sampaikan satu persatu namanya ya. Atau Mbah Nun, terima kasih dan terima kasih sekali atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan itu tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ya, sebentar aku mau lihat catatanku dulu ya. Hari Isnin ya. Hari Isnin. Dan sebelum aku Isnin Kliwon ya, harinya hari Isnin Kliwon ya. Kliwon itu hitungan Jawa. Mari kita sambut hari Isnin Kliwon ini sebagai sesuatu yang
membahagiakan kita bersama, ya, di mana pada hari ini tepatnya 25 Desember ya 2023 adalah sebuah hari yang telah kita canangkan menjadi Hari Mu'alaf sedunia. Jadi aku mengajak kepada semuanya, mari kita sambut sorak-sorai ini dengan gegap gempita, dengan kebahagiaan. Begitu banyaknya jiwa-jiwa baru yang terlahirkan, tercerahkan, sehingga mereka menjadi mu'alaf. Mu'alaf itu melunakkan hatinya. Hatinya tidak keras, menjadi lunak untuk menerima sebuah jalan hidup ya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, di mana sebagai tindakan melanjutkan, meneruskan ya perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh para senior-seniornya sampai mulai zaman Bapak Adam, Bapak Musa, Bapak Isa, dan ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi kita ucapkan selamat untuk saudara-saudara mu'alaf kita hari ini, tepat dengan 25 Desember 2023 adalah Hari Mu'alaf sedunia, dan semoga Gusti Allah Agung merahmati kalian semuanya dan eksis dalam akidah Islam sampai menutup mata. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik nggak jalan, maka kalau haus ya minum gitu. Dulu ada yang mau atur-atur gue, minumnya dulu, setelah itu baru shooting. Terus gue tanya, lah kalau di tengah shooting gue haus, terus nggak boleh minum gitu? Gue nggak suka basa-basi seperti itu. Minum ya minum saja, haus ya haus saja. Supaya keterlihatan perfect gitu ya. Enggak. Gue suka apa adanya. Hidup gue itu menjadi enjoy, menjadi tanpa beban. Hiduplah apa adanya, jangan mengada-ada ya. Tapi bagi kalian yang suka mengada-ada, itu urusan kalian, bukan urusanku, nggak ada masalah, terserah saja. Ya, kalau gue sih apa adanya. Haus ya minum. Lu nggak suka dengan video gue, lu pergi, jangan ke sini. Ada apa? Gue juga nggak pernah undang lu masuk sini. Jadi jangan sekali-kali mengatur gue. Ya. Karena gue membentuk, bukan dibentuk. Gue sudah selesai lah. Perjalanan hidup gue sekarang usia gue sudah setengah umur gitu. Nggak mungkin lagi mencari jati diri, sudah selesai. Jadi apa yang gue suguhkan sama lu terima aja. Lu nggak mau, lu tinggalkan. Nggak usah lu membentuk gue seperti yang lu mau. Memangnya siapa lu? Ya. Oke. Hari ini gue akan membahas tentang sesuatu yang terkait dengan Natal. Yang ini jarang diketahui ya. Jarang itu artinya ya ada yang tahu, cuman tidak semua tahu ya. Yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kaisar Agustus ya. Agustus atau Augustus bacanya. Ya, sorry. Lidahnya lidah Sumatera campur lidah Jawa, jadi nggak fasih kalau baca apa namanya, baca bahasa-bahasa asing ya. Begini dikatakan, ini ada dalam kitab Matius 21. Sorry. Di Matius 21 itu tidak bercerita tentang Agustus, tapi tentang Herodes. Yang kedua-duanya dijadikan pijakan ya bagi penulis Injil untuk menyusun karangan-karangan mereka, baik itu karangan Matius dalam Injilnya dan karangan Lukas dalam Injilnya ya, menjadi pijakan kapan Yesus itu dilahirkan ya.
Tapi ini tidak kita bicarakan ya, apakah Matius yang berbohong atau Lukas yang berbohong, karena beda. Ya, yang satu mengatakan zaman kekuasaan Agustus yang akan kita diskusikan, yang satu mengatakan di zaman kekuasaan Herodes. Ini dua informasi yang tidak bisa dirukunkan. Ya, ini namanya kesalahan apa gue jelaskan kemarin itu ya, korespondensi ya. Jadi ada kesalahan itu, ada kesalahan korespondensi, ada kesalahan koherensi ya. Jadi ini kesalahan korespondensi ya. Yang namanya kitab suci salah itu ya bukan kitab suci. Makanya gue kan bilang hadis gitu ya. Hadis Yesus gitu. Ya. Tapi itu tidak kita bicarakan ya. Itu dalam konteks yang lain nanti kita bicarakan ya. Bagaimana kok bisa kacau seperti itu? Ya. Yaitu nanti implikasinya tentunya ke Natal ini. Bener nggak tanggal 25 Desember itu? Kepala lu sampai jungkir balik nggak akan mampu berhadapan dengan gue untuk lu memastikan 25 Desember. Karena Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Nggak ada di sini 25 Desember. Lu jangan coba-coba beradu argumen sama gue. Kalau lu punya argumen, sampaikan dengan baik dan gue hormati. Tapi jangan coba-coba beradu argumen dengan gue 25 Desember itu sesuatu yang exactly. Gue orang eksak. Bukan orang sosial. Yang namanya waktu tidak mungkin sejak zaman Adam sampai zaman Adam Malik, sampai zaman Adam yang sudah nggak ada. Tidak mungkin sosok manusia itu lahir dua kali. Sementara kapan Yesus itu dilahirkan, sejarah itu mencatat berbeda-beda. Nggak mungkin semuanya benar. Gue ngomong ini bla-blaan lo ya. Supaya otak-otak lu itu tertrigger untuk sadar. Kemarin sudah gue bahas. Dengan beberapa argumentasi dalil Alkitabiah. Untuk apa melakukan sesuatu yang bukan perintah Allah tapi perintah manusia? Ada nggak perintah memperingati Natal di Al-Quran, di Bible? Kagak ada. Mau jungkir balik lu silahkan. Lu nggak terima omongan gue, hadapin gue dalam meja akademis. Meja akademis lo ya, gue bilang. Karena kajian-kajian di sini berkerangka berpikir akademis, bukan yang lain. Di sana kita bisa bertarung dalam pemikiran. Ya. Makanya kalau orang sekelas Pak Paus saja ya masih mengkritik penetapan tanggal 25 Desember itu, gue bisa maklumi. Ini Paus loh yang dihormati, yang paling tinggi hierarkinya dalam hierarki Katolik, saudara-saudara Kristen kita yang Katolik. Itu masih meragukan. Dan itu benar karena tidak exactly memang. Artinya masih bisa didiskusikan. Kecuali kitab suci menulis 25 Desember. Atau adalah ancer-ancer sedikit. Karena kan tentunya kan perhitungannya tidak pakai perhitungan penanggalan yang sekarang ini kan. Tentunya penanggalannya mengikuti penanggalan Yahudi. Penanggalan Yahudi itu waktunya saja lain dengan penanggalan yang Greenwich sekarang. Ini goblok lu supaya hilang gue kasih tahu. Penanggalan Yahudi, penanggalan Islam itu berbasis pada saat maghrib. Jam 6 petang. Di situ terjadi pergantian waktunya. Bukan saat malam pukul 00. Ini saja bisa kita lihat. Kenapa begitu? Karena Gusti Allah mengaturnya begitu. Artinya Yahudi, Nasrani, dan Islam bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu YHWH, yaitu Alif Lam Lam H. Jadi kalau otaknya itu dipakai, dikasih tahu, ngerti gitu loh. Bukannya bantah, tapi bantahnya model koyok curu. Siapa orang selera mau jawab? Nggak level. Ya, nggak level. Pantaskan dulu dirimu untuk berhadapan dengan Gus Bedi. Ya. Pantaskan dulu dirimu. Ya, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, ya. Gue cari dulu di Alkitab ya. Agustus, sorry. Di sini. Ya. Ini di Injil gue ini ya. Lukas ya. Itu di Lukas 2:1. Perikopnya kelahiran Yesus. Ini Injil karangan Pak Lukas ya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Tapi jangan dipahami, ya itu loh ya. Makanya otak harus dipakai. Di sini tekstualnya memang begini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini namanya kebenaran-kebenaran statistikal. Ya. Jadi otak lu jangan terus berpikir dunia ini dulu seluruhnya dikuasai oleh Romawi. Nggak begitu. Walaupun teksnya di sini adalah pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang-orang di seluruh dunia. Bukan berarti seluruh dunia ini dikuasai oleh Imperium Rom atau Romawi. Ya. Sama dengan Al-Quran mengatakan, laki-laki baik dapat perempuan baik, laki-laki bejat dapat perempuan bejat. Perempuan bejat dapat laki-laki bejat. Perempuan baik dapat laki-laki baik. Itu kebenaran statistik yang sudah kita bahas. Ya. Artinya apa? Sama dengan begini. Berapa mahasiswa mendapat, dulu zaman gue wesel, sekarang apa ya? Sekarang sudah nggak ada wesel, transfer. Uang kuliah gitulah ya. Berapa para mahasiswi yang kuliah di Malang mendapat transferan uang kuliah dari orang tuanya? Dijawab 2 juta. Itu bukan berarti semua 2 juta. Tapi pada umumnya 2 juta itu nanti ke kurva normal. Tapi gue jelasin sama lu, kalau lu goblok gak ngerti statistik ya repot. Sama dengan umumnya itu laki-laki baik dapat perempuan baik dapat laki-laki baik, perempuan bejat dapat laki-laki bejat, laki-laki bejat dapat perempuan bejat. Itu kebenaran pada umumnya begitu. Nanti kalau ada laki-laki bejat dapat perempuan baik atau laki-laki baik dapat perempuan bejat, itu hal-hal yang tidak umum, tapi terjadi. Sama seperti 2 juta tadi itu. 2 juta itu umum. Tapi kan ada yang mungkin orang tuanya ya pas-pasan ya 1,5 juta. Mungkin karena bapaknya itu kepala daerah, entah itu bupati, entah itu wali kota, gubernur segala macam. Ya. Kirimannya ya enggak 2 juta ya 10 juta, 15 juta ya. Ya mungkin bapaknya mendapat apa namanya itu? Uang simsalabim ya. Sehingga anaknya kuliah 1 hari. Nanti gue bilang koruptor juga nggak enak. Uang simsalabim gitu aja lah ya. Simsalabim abrakadabra gitu ya. Seharusnya ditandatangani 1 miliar, ditandatangani 1,5 miliar. Padahal faktanya uangnya cuma 1 miliar. Yang 0,5 miliar ya simsalabim itu ya. Sehingga anaknya kuliah dikirimi per bulannya 10 juta, 15 juta. Ada yang begitu. Gitu ya. Begitu juga yang seperti disampaikan Al-Quran ini ya. Jangan nanti, wah itu tetangga gue lakinya baik, perempuannya bejat, masa lalunya bajingan, ditiduri banyak orang, bekas lonte, bekas apa. Kan gue pernah cerita, adik teman gue itu menikahi lonte, tahu lonte kamu ya? Kupu-kupu malam. Sampai dengan masnya itu teman gue. Kamu nggak bayangkan berapa barang yang masuk ke dalamnya itu. Tapi ya karena adiknya cinta, ya dinikahi saja. Itu bukan berarti adiknya teman gue itu bejat. Enggak. Ya memang gimana orang sudah cinta.
sama kakaknya dilarang, tetap dicintai itu. Nah, terus kamu bilang, ini laki-laki bejat dapat, ini laki-laki soleh dapat perempuan bejat. Itu namanya kasuistis, ya. Jangan terus kamu, Al-Quran salah mbahmu kui goblok gue. Kamu yang nggak bisa memahami, kamu bilang salah. Al-Quran itu tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya itu. Ya, bisa diperlakukan secara akademis, bisa. Lu mau tanya apa, gue jawab. Ya, oke. Begitu juga di sini, dia menggunakan diksi dunia. Ya, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, ya, mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, otak lu tuh jangan berpikir bahwa semua dunia ini ada dalam satu kekuasaan tunggal yang bernama Rum. Nggak begitu kerangka berpikirnya. Kenapa ini gue jelaskan? Karena surat di Al-Quran juga salah satunya menjelaskan tentang Imperium Romawi, maka disebut surat Rum. Terus bagaimana Gus Budi cara memahaminya? Artinya dulu itu Rum itu menjadi sebuah imperium. Kalau sekarang Paman Sam itulah ya, kekuasaan yang mengkontrol dunia. Kan itu rivalitasnya kan Yunani nanti. Ya. Jadi dia menguasai dunia tapi ya nggak semua dikuasainya gitu loh. Tapi luas banyak bagian belahan-belahan dunia ini banyak dalam kontrol kekuasaan dia. Gitu loh, ya. Oke. Jadi bukan catatan Injilnya si Pak Lukas ini karangannya salah, enggak. Ya, inilah perlunya kita belajar bahasa. Nanti terus lu bilang, "Itu Injil Lukas salah itu." Ya, apa benar Romawi menguasai seluruh dunia? Kok itu semua orang seluruh dunia menyuruh mendaftarkan, ya? Ya, kon goblok juga nek ngono, ya. Ini bukti bahwa saya tidak hantam kromo. Pokoknya salah, enggak. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Injil kalau benar ya benar, salah ya salah. Gitu. Gue terlalu objektif. Gue minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik memang nggak jalan. Jadi otakmu sepintar apapun, kalau logistiknya macet itu berpikir. Nanti gue jelasin ya. Gue jelasin maksudnya apa ini ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang. Mendaftarkan ini apa maksudnya gitu loh ya. Ini nanti sampai surat yang ke-6 ini ya. Sampai ayat yang ke-6, ayat Lukas 2 ya. Ayat yang 1 sampai 6 ya. Oke, nanti kita jelaskan. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Bayangkan, Syria juga itu dari kekuasaan Rum juga itu ya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Jadi pusat pendaftaran itu di kotanya kota asalnya masing-masing. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret ya di Galilea ya. Jadi Nazaret itu di Galilea ya. Pergi dari Nazaret tepatnya di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena apa? Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Siapa? Pak Yusuf. Siapa itu? Tunangannya Bunda Maria yang sedang mengandung. Ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Ya. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pertanyaan gue, ada yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba? Ajukan sama gue pakar-pakar Bible lu. Ajukan sama Gus Beti.
Di mana ada dikatakan Yesus dilahirkan di kandang domba? Yang ada palungan. Kandang domba itu adalah tafsir. Siapapun yang menafsir, gue boleh kritik. Jangankan model-model coro. Pakar, profesor, doktor pun selama itu tafsiran, gue boleh kritik. Kok bisa-bisanya kandang domba? Lah kalau kandang sapi, memangnya kandang sapi nggak ada palungannya. Terus bagaimana arsitektur bangsa Yahudi, bangsa Israel kelak saat itu? Kan kita harus tahu tata letak arsitektur. Oh ini rumahnya, oh ini kandangnya, gimana? Apakah bersatu kandang sama rumah? Jadi nggak semudah itu. Cuman kan orang-orang kalau kasih tahu sering ya, gue itu ngasih tahu tapi disalahpahami. Karena kerangka berpikir gue itu kerangka berpikir tidak strike dia. Dia akan berputar-putar dulu, singular dulu, mengumpulkan semua data yang ada, lalu dikerucutkan dalam satu bangunan yang namanya puzzle, baru kesimpulan. Nah, kalau yang otaknya cuma otak setengah tiang, apalagi di bawah setengah tiang, mampus dia ikut kajian gue. Tapi kajian seperti ini bukan tanpa resiko. Resikonya apa? 2 bulan nggak dapat kiriman dari YouTube. Itu harus gue tanggung. Resiko yang harus gue tanggung. Karena apa? Tipologi kajian gue itu singular. Apakah gue akan berubah dari singular menjadi strike hanya karena duit supaya powernya banyak? Terus dapat iklan yang banyak. Gue kan sudah bilang, semua itu pakai duit. Orang mau dikubur juga pakai duit. Orang mampus mati dikubur pakai duit. Tetapi bagi gue itu menjadi prioritas kedua. Prioritas pertama adalah dakwah. Ya. Jadi jangan terus, gue rubahlah menjadi kajiannya strike aja lah, 15 menit lah paling banyak. Supaya yang nonton banyak, nanti iklannya banyak, dapat duitnya banyak. Mbahmu goblok kui. Gue ingin didik lu supaya cerdas, otak lu itu ngerti, berilmu. Ya, jadi kalau duduk permasalahan aku jelaskan, kamu ngerti bangunan itu secara utuh. Memang sih yang bukis, yang senang kajian seperti ini jarang. Makanya power kita tidak subur, tersaring. Tersaring, yang masuk ke sini orang yang mau belajar. Kalau otak-otak yang mencret setengah tiang nggak usah masuk sini. Babak belur nanti kamu berpikir. Ya. Maka dari itu aku selalu kan di awal kajianku mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat. Karena dia mendukung. Yang mendukung terserah menurut kemampuannya masing-masing. Yang tahu dirinya kan dirinya dan Allah. Sepantas apa dukungan itu diberikan. Ya. Makanya kalau kalian lihat video gitu, jangan lupa ada saudara-saudaramu yang bersolawat mendukung. Sehingga kamu dengan santainya di kamar atau dimanapun di tempat kamu setel videonya, kamu ngaji. Itu ada jasa orang di situ. Maka kita doakan mereka ya, yang telah memberikan sholawatnya itu semoga dibalas dengan yang lebih baik lagi oleh Gusti Allah Agung. Ingat janji dari Kanjeng Nabi, apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka engkau laksana mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Dan aku ingin janji itu juga diberikan kepada semua yang memberikan sholawat kepada channel ini. Jadi ya jangan hanya untuk gue saja, enggak. Karena gue juga tanpa anda juga kelabakan gitu. Ya. Oke. Sekarang begini. Mumpung gue ingat. Ya. Ini sebentar dulu. Kajian gue tentang Natal sebetulnya sudah banyak ya karena Natal itu kan memang siklus tahunan ya. Ini yang pertama ya. Silogisme antara kandang domba dan pohon korma itu 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah 6.100 power.
Misteri Bethlehem dan Pohon Korma seri 2. Ya. Tamat itu 5.100 viewer 3 tahun yang lalu ya. Misteri Bethlehem dan Pohon Korma seri pertama itu subhanallah, ini banyak nih, 7.300 viewer 3 tahun yang lalu. Jadi sudah gue bahas 3 tahun yang lalu. Nih. Ya. Oke. Seperti kemarin ada sahabat gue telepon gue suruh bahas Habib. Gue bilang, Habib yang sekarang rame itu dibahas, itu ketinggalan zaman. Gue sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Lu nggak percaya, lihat data digital gue di channel gue. Tapi kan memang nggak booming, karena memang kajian-kajian gue khusus untuk orang-orang yang pakai otak, bukan yang rame-rame aja seperti itu. Jadi sekarang kan rame masalah Habib itu. Kita kan sudah kaji beberapa waktu lalu. Sebelum mereka rame, kita ya memang kajian kita nggak booming gitu ya, nggak viral gitu ya. Tapi secara keilmuan mereka bukan apa-apa kita. Mereka rame sekarang, kita sudah bahas. Jadi telat mereka. Tapi ya untuk menghormati teman, aku bilang ya cobalah nanti aku pikirkan, kalau memang oke ya mungkin sekedar resensi tentang Habib ya nggak ada masalah gitu ya. Begitu juga tentang Natal tadi itu ya, sudah aku sampaikan ya, silogismus ya. Tapi ada yang jauh lebih penting aku sampaikan ya, karena ini menjadi kontradiksi yang begitu ketat ya. Banyak teman-teman Kristen yang menyerang aku gitu ya. Kamu bisa lihat sendiri di apanya namanya nih, di kolom komentarnya ya. Tetapi subhanallah, ada saudara Kristenku yang mengerti. Dia paham apa yang aku maksud dalam sebuah kajian yang aku kasih tajuk Natal yang membuat gerah. Ya. Jadi gerah di Natal. Ya. Memang kan kajian-kajian kita tajuknya itu kadang-kadang itu retorik ya. Itu kan retorik, seperti aku menolak nabi yang buta huruf, itu ya retorik. Terus gerah di Natal ya, itu kan retorik. Jadi tapi kafir-kafir goblok itu dikirain aku itu tidak memberikan penghormatan terhadap Kanjeng Nabi Isa, terhadap Bunda Maryam. Ya enggak mungkin lah. Al-Quran itu sangat memuliakan Kanjeng Nabi Isa, sangat memuliakan Bunda Maryam. Gue tanya, ada Injil memberikan pembelaan advokasi terhadap Bunda Maryam? Al-Quran yang memberikan advokasi dengan jelas dikatakan ya bahwa Bunda Maryam itu bukan pezina. Al-Quran yang memberikan advokasi, bukan Injil. Jadi kagak mungkin gue itu tidak memberikan penghormatan kepada Bunda Maryam dan kepada Kanjeng Nabi Isa. Karena dua sosok ini adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, seperti nabi-nabi yang lain. Jadi tidak mungkin. Cuman karena otaknya goblok, langsung aja ngomel ngamuk ke gue ketika gue bikin tajuk gerah di Natal. Harusnya kan ditonton dulu apa yang mau disampaikan Gus Betik gerah di Natal itu, bukan hujatan yang terus ditujukan kepada Gus Betik ya. Jadi kamu bisa lihat ya. Ini subhanallah ya, videonya cerah banget ini. Ini pakai Oppo yang ini, kalau kita pakai sekarang Oppo yang positif pun nih, gila ali aku. Ini lebih di atasnya dari ini. Tapi yang ini itu waktu masih baru-barunya. Jadi kamu nanti bisa lihat ini ya. Sempurna banget itu ya, iPhone aja kalah. Tapi sekarang dia sudah berkurang. Nggak tahu apakah kemampuan lensa itu semakin lama semakin berkurang, gue juga nggak tahu ya. Oh ini A5 2020 nih. Tapi subhanallah ya, videonya bagus, cerah. Kalau ini kita sekarang pakai A9 2020, alhamdulillah. Semoga dibalaskan, ini yang membelikan saudara kita yang dari Tangerang. Tapi jarang komen orangnya, Mas apa namanya ya. Aku beli, terus dia tanya berapa belinya, gue bilang 2 juta, terus diganti sama dia ya. Jadi setiap gue ngomong dia punya jasa di sini. Begitu juga teman-teman lain Bunda kita yang Tangerang yang memberikan papan tulis
Terus mas kita yang membelikan apa namanya itu, headhole atau apa, yang untuk begininya handphone itu. Dan semuanya lah, semuanya kalian yang bersolawat jangan khawatir. Gusti Allah itu perhitungannya tepat. Jadi ketika aku punya keterbatasan nggak bisa menyebut nama kalian satu persatu, jangan khawatir. Catatan langit itu tidak pernah meleset. Setiap Anda menyisihkan ya one har dari setiap kausar yang Allah berikan untuk memberikan sholawat, dukungan terhadap channel ini pasti itu tercatat di catatan langit dan tidak pernah salah. Ya. Jadi ketika gue nggak sebut nama lu itu, ya gue kan punya keterbatasan dan nggak mungkin gue hafal semua. Jangan khawatir, catatan Gusti Allah itu pasti tepat dan kalian akan mendapatkan bagian dari sholawat yang kalian berikan. Ya, nah kan begini, gue kan nulis ya gerah di Natal. Gue ini gini loh ya. Interaksi kehidupan gue sama saudara-saudara gue yang Kristen itu sudah terjadi sejak gue balita. Jadi jangan ajarkan toleransi sama gue. Lu belum lahir gue sudah paham apa itu toleransi. Nanti kapan-kapan gue ceritakan lah ya dalam satu video khusus. Jadi kalau ada ya kafir-kafir yang usianya di bawah gue, jelas ketika belum lahir gue sudah denger sayup-sayup lagu Malam Kudus itu. Sudah denger gue. Ya. Jadi gue masih kecil gitu ya. Ya belum sekolah. Gue dengerin dari jendela itu teman-teman. Gue kan sepermainan dengan mereka. Mereka masuk sekolah minggu, gue dengerin dari jendela. Jadi lagu Malam Kudus itu sudah lama gue tahu, gitu ya. Makanya gue bilang, kalau usia lu itu masih di bawah gue, lu belum lahir gue sudah mendengarkan sepoi-sepoi lagu Malam Kudus. Jadi nggak usah macam-macam sama gue. Ya, oke. Gerah di Natal ini sebetulnya merupakan keresahan gue. Ya, tapi tidak semua tentunya. Tidak semua ya. Bagaimana seharusnya saudara-saudaraku itu memperingati Natal. Itu inti masalahnya. Bukan gue menyerang, menyudutkan, menista. Lu goblok, nggak dilihat videonya, ditonton. Maksudnya apa yang mau disampaikan? Ya, gue mengkritik bagaimana saudara-saudara Kristenku ini memperingati Natal itu seharusnya bagaimana cara memperingatinya. Gue memberikan kritik terhadap itu, tapi tidak semua ya. Tapi masalahnya sebagian seperti itu. Karena apa? Dia tidak tahu bagaimana menderitanya Bunda Maryam ketika melahirkan sang putra. Lu bisa baca di sini supaya otak lu ngerti, ya. Jangan pelit-pelit beli buku. Bagus buku ini, ya. Dia objektif, tidak berpihak, ya. Panggil Aku Maryam, sebuah biografi kritis budaya Bunda Maria. Ini ditulis oleh sopo iki. Ini cewek yang nulis. Dia peneliti ya. Leslie Helleston. Ya, sorry, maksud gue jelek banget. Leslie Helleston, bagus buku ini. Dia memotret kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Yang nanti akan terkait dengan Kaisar Agustus. Mendaftar itu maksudnya apa? Semua orang suruh mendaftar itu maksudnya sensus. Tapi kan jarang yang tahu untuk apa Kaisar Agustus melakukan sensus. Yang nanti gue jelasin. Ya, oke. Di sini ya. Gue berterima kasih kepada saudara Katolik gue ya yang mengatakan begini. Lu bisa baca langsung tadi di komennya ini, ya. Kribosa ya. Ini banyak komen-komen yang masuk ya. Salah satunya dari Jess Ngorok ya. Saya meneteskan air mata, Gus. Nggak pernah sadar betapa banyak derita yang harus dijalani Bunda Maria. Iya. Bunda Maria itu Al-Quran sampai mengatakan ya, bagaimana Bunda Maria harus
hijrah ke timur. Karena ada penderitaan yang begitu berat menyerang bunda, maka dia perlu melakukan hijrah ke timur. Makanya gue kadang-kadang berpikir ya, itu teman-teman Kristen yang masih bertahan, kan tidak semua ya, bahwa Yesus bukan Isa, itu otaknya mau dipakai lah. Apakah cukup menjadi data literasi karena satu lahir katanya di kandang domba, yang satu lahir di bawah pohon korma, terus Isa itu bukan Yesus, terus Yesus itu bukan Isa? Apa itu cukup untuk menjadi data literasi handal? Aku kira sangat-sangat lemah. Makanya lihat silogisme yang sudah gue bahas. Ya. Kalau sekarang kan coro-coro kelas pemula itu kan begitu. Yesus itu bukan Isa, Isa bukan Yesus. Orang yang satu lahir di kandang domba, satu lahir di pohon korma kok gitu. Itu kan menurut gue suatu kegoblokan aja, yang pohon korma dan kandang domba itu dijadikan silogisme, terus memisahkan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Ya, oke. Ini ya yang mau gue bacakan dari saudari Katolik gue ya. Lu bisa cari nanti ya, Gerah di Natal, lu bisa baca sendiri sebagai data digital. Begini ya. Saya seorang Katolik, Mas. Dan saya sangat berterima kasih atas penjelasannya. Tapi kami merayakan Natal itu hanya merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam diri kami. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk saudara Katolikku Kribos ya, nggak tahu ada di mana. Dia paham tentang apa yang aku tulis. Kok sorry, apa yang aku tulis, apa yang aku sampaikan dalam video ini maksudnya dia paham. Bagaimana seharusnya kita memperingati Natal itu, bagaimana kalau memang itu harus diperingati. Bagaimana gitu loh. Apakah sudah sejalan dengan apa yang kita lakukan? Ingat bagaimana Bunda Maryam itu dalam tekanan penderitaan. Nih. Kalau ingin tahu, ya hunting kamu. Ini yang baru-baru, hunting ya. Ketik Subandito Sukoco, Gerah di Natal. Aku jelaskan secara akademis, runut, sistematis begitu. Ya. Terus terang, ide ini sebetulnya bukan ide baru, cuman kan tidak bersambut juga. Aku hanya mencoba mengambilnya dan memberikan kreasi di dalamnya. Ya. Ide ini adalah sebuah pemberontakan yang disampaikan oleh sosok yang menjadi negeri ini belum melahirkan orang kedua seperti beliau, yang telah beliaunya itu setahu gue Katolik ya. Tolong kalau salah dibenarkan. Setahu gue Katolik ya. Yang multi talent, bisa dibilang sastrawan, bisa dibilang musikus, bisa dibilang wartawan karena pernyataan redaksi, segala macam lah. Multi talent, yang putra Manado, lama di Makassar, tapi lama juga hidup di Jawa. Dialah yang punya nama pena Remi Silado. Jadi Om Remi yang telah berpulang. Ya. Ini kritik beliau. Ketika gue membaca tulisan beliau dan gue agree, makanya gue jadikan itu inspirasi penulisan gue. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Natal. Itu kan kontradiksi dengan apa yang ada sekarang. Meskipun tidak semua. Itu yang gue sampaikan. Dan alhamdulillah, meskipun banyak yang menyerang gue, tapi ada salah satu saudara Katolik gue yang paham. Gitu ya. Silakan hunting ke sana. Minum dulu. Ini sudah seperempat kopinya. Aduh. Hemat pangkal kaya ya. Hemat pangkal kaya. Boros pangkal miskin. Tapi kalau kopinya dihemat-hemat supaya nggak habis, ya otaknya nggak jalan nanti. Jadi
dia ngopi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Cangkirnya mengingatkan masa lalu gue, masa kecil gue. Ya. Nah. Oke. Sekarang tak jelaskan. Ada dua informasi yang berbeda dari Pak Paulus dan Pak Lukas ya, ketika menulis Injil karangan mereka masing-masing ya, dimana satu pijakan oleh Pak Matius dalam Injil karangannya, dia berpijak pada era kekuasaan Kaisar Agustus ya. Sementara Pak Lukas dalam Injil karangannya berpijak pada era kekuasaan Herodes ya. Tentunya ini kerja berat kita untuk mencari mana yang benar antara dua informasi ini. Apakah sebetulnya Agustus itu Herodes, Herodes Agustus, itu sudah dijawab sejarah dan kitab suci mengatakan tidak. Ini dua pribadi yang berbeda. Apakah mereka hidup dalam satu masa? Ini juga tidak ya. Karena ada selisih sekitar berapa tahun di antara kekuasaan mereka ya. Tapi dengan demikian kajian kita saat ini bukan dalam rangka mengkritisi yang benar itu Pak Matius atau Pak Lukas. Enggak ya. Kita tidak membicarakan itu. Mungkin nanti kita bisa bicarakan dalam video tersendiri supaya dia terfokuskan ya. Itu enggak kita bicarakan, tuh kita abaikan dulu. Yang aku mau sampaikan begini. Mendaftar itu maksudnya sensus penduduk. Tapi tahu nggak kalian untuk apa, atas kepentingan apa Om Agustus melakukan sensus? Ya. Untuk apa? Tahu nggak kamu? Pernah nggak di sekolah minggumu diajari? Pernah nggak di sekolah Alkitabmu diajari? Untuk apa? Ya. Di mana-mana yang namanya penjajahan itu pasti dia menghisap darah orang-orang jajahannya. Itu rumusnya sudah begitu. Tanpa terkecuali Belanda. Belanda itu berapa banyak darah-darah anak bangsa Nusantara ini yang dihisapnya. Nah nanti itu kajiannya tersendiri lagi ya. Banyak hal yang belum kita kaji ya. Bukunya ada di sana. Itu Pak Angwe ya, Yeye Angwe atau siapa namanya, itu termasuk orang penting di dalam sebagai kepala dewan gereja atau apa gitu ya. Dia bilang, dia terus terang, fakta sejarah memang tidak bisa dihindari bahwa kekristenan itu masuk lewat penjajahan ya, yang itu notabene Belanda. Itu fakta yang nggak bisa diingkari ya. Tapi itu nanti kajiannya tersendiri ya, tersendiri ya. Hanya gue bilang Belanda itu sama dengan Rom, sama-sama bajingan, sama-sama menjajah, pasti sama-sama menghisap darah orang-orang jajahannya. Itu rumusnya sudah begitu. Lah untuk apa jajah kalau nggak dapat apa-apa? Ya. Kan jajah lu nggak dapat apa-apa, kira-kira lu mau nggak? Karena menjajah, mengekspansi ya kekuasaan keluar dari teritorial yang ada itu perlu modal. Jadi perang itu bukan gratis loh. Ya. Kita bisa lihat Amerika saja, yang satu nyawa Amerika itu setara dengan 15.000 nyawa orang Indonesia. Nggak tahu sampai sekarang siapa sih pemimpin Indonesia yang mampu menekan dolar itu. Dari sejarah kehidupan berbangsa bernegara kita belum ada yang sehebat Bapak B.J. Habibie. Kala itu dolar itu bisa ditekan sampai di bawah 9.000 atau berapa gitu.
Meskipun ada kekurangannya dengan lepasnya Timor Timur. Tapi kan yang melepaskan teritorial kita bukan Pak Habibie doang, ada penguasa lainnya juga yang menjadikan. Bagaimana ceritanya kepulauan-kepulauan di sekitar Simpadan, di Gitan itu kan juga lepas. Tapi ya bukan berarti terus karena ada yang lain juga melepaskan teritorial kita, terus Pak Habibie menjadi benar, ya enggak juga. Salah ya salah, benar ya benar. Ketika melepaskan Timur Timur lewat jejak pendapat, itu salah. Tapi ketika beliau dengan piawai mampu menekan dolar, itu benar, gitu loh, ya. Jadi di sini kamu tak ajarkan otakmu itu objektif, ya. Yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar, gitu, ya. Jadi kembali lagi, Kaisar Agustus, ya, itu menjajah itu pakai duit seperti perang, itu pakai duit. Negara sekelas Amerika saja itu sering kedodoran ketika berperang. Karena APBN mereka itu harus dihitung dengan dewan-dewan senat mereka. Ya hitung saja kalau satu rudal harganya katakanlah 100 juta, apa ada rudal harganya 100 juta, lebih mungkin ya. Ya udah gampangnya 100 juta. Kalau 100 rudal dikeluarkan, ya tinggal ngitung saja. 100 juta kali 100 rudal berapa? Kan gampang. Gitu loh, ya. Jadi intinya bolak-balik ya ekonomi. Bolak-balik ya ekonomi. Begitu juga ya Kaisar Agustus, kerangka berpikirnya fulus. Fulus karena mafi fulus mampus. Dengan fulus semua bisa mulus. Fulus. Ya. Maka diadakanlah sensus. Gitu loh ya. Tapi satu ini bajingan, yang namanya penjajah di mana-mana bajingan. Gitu loh. Makanya otak-otak bajingan itu harus kita cuci sekarang. Kalau yang ngomong Islam itu teroris, gue pengen tahu di mana ada Islam menjajah. Ya, Islam itu menghargai hak kemerdekaan manusia, karena setiap manusia dilahirkan oleh bundanya dalam keadaan merdeka. Kan gue sudah jelaskan, perbudakan itu dihapuskan dalam Islam. Hamba, kita menjadi hamba itu hanya menjadi hambanya Gusti Allah Agung. Tidak boleh manusia menjadi hamba manusia. Gitu kok. Dengan ngawur bilang Islam teroris. Teroris mbahmu goblok gue. Pernah Islam menjajah. Ya. Oke. Sekarang aku kasih tahu sama kalian semuanya. Kehidupan bangsa Israel yang notabene Yahudi, kalau kita baca, kamu belilah buku ini ya. Gue bukan kepentingan bisnis loh ya. Kalau kepentingan bisnis gue bilang belilah buku ini, emangnya gue dapat kontribusi kalau ini terjual sekian eksemplar, bukan ya. Gue bukan salesnya buku ini. Gue berbicara atas dasar kepentingan ilmu. Beli buku ini. Ya, karena ini membidiknya dari aspek antropologis budaya Israel, dan penulisnya ini orang yang juga melakukan penelitian di Israel sana. Namanya Ibu Leslie Hazelton. Sorry, makrot gue jelek banget. Entah Hazelton, Hazelton tuh urusan lu lah. Di sini lu bisa tahu bagaimana menderitanya bangsa Yahudi dalam jajahan Rom itu. Mereka menderita semua tanpa terkecuali Bunda Maryam tuh harus bekerja. Makanya Bunda Maryam itu hidup dalam sekian banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Tapi dengan teguh dia menerima itu sebagai qadarullah, ya, sampai-sampai dituduh berzina, ya. Di mana proses kelahirannya
sang putra itu dalam suasana penderitaan. Terus mau disambut dengan suatu yang hura-hura. Lu goblok apa? Makanya lihat video Gus Peti supaya cerdas otak lu. Ya. Jadi bangsa Israel itu menderita. Ya sama, waktu kita dijajah kita itu dimenderitakan. Mana ada penjajah itu membahagiakan yang dijajah. Ya, secara ekonomi kita dieksploitasi. Ya. Nah, makanya kalau kamu tahu cukai, pemungut cukai, Matius itu kan pemungut cukai. Sebelum direkrut menjadi murid oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, itu pemungut cukai. Cukai itu ya apa? Seperti rokok. Kalau tidak ada cukainya kan itu bisa terkena hukum, yang ngerokok sama yang jual rokok. Ya gue sih setuju ya ada cukainya, tapi kalau sudah terkumpul uang cukainya ya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, jangan lu korup gitu loh. Ini ada rokok sekarang mahal. Orang beli yang murah karena cukai itu juga mahal. Ya, makanya sekarang marak rokok-rokok tak bercukai. Karena apa? Kembali kehidupan ekonomi. Ya, semua ini berbicara ekonomi, gitu ya. Kan gue sudah bilang, nggak ada orang nggak perlu duit. Orang mau dikubur aja pakai duit kok. Lah, si kaisar itu ujung-ujungnya duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Itulah yang dilakukan Kaisar Agustus. Hei orang-orang Israel, ayo kamu mendaftar. Pendaftaran itu adalah sebuah aktivitas yang kita sebut dengan satu idiom, karena itu berhubungan dengan berapa jumlah penduduk di satu daerah, yang kita sebut dengan sensus penduduk. Pernah nggak lu dijelaskan gini? Ini yang habis. Pernah nggak lu dijelaskan begini? Makanya kalau cari guru itu cari yang pintar. Kalau gurunya goblok, lu sekolah di sekolah teologi apa, sekolah Alkitab apa, lu ngaji di pondok pesantren apa, di mahat apa. Cari yang guru-gurunya itu pintar. Kalau gurunya aja goblok, ya kamu pasti goblok. Karena otakmu kan akan diisi nutrisi. Kalau yang ngisi aja nutrisi pengetahuannya aja kelas CKRMS, bagaimana akan melahirkan santri, anak-anak sekolah Alkitab yang pintar? Nggak mungkin. Ya, jadi kalau pintar sama pintar ketemu itu enak diskusinya. Yang sulit kan kalau pintar ketemu goblok. Makanya kan ada perintah dalam kita kan, jangan diskusi dengan orang bodoh. Ya. Kalau ada anak-anak sekolah Alkitab pintar-pintar, anak-anak dari pondok pesantren pintar-pintar, sama-sama menguasai ilmu diskusi, mereka enak. Nanti akan ketemu pada satu titik temu kebenaran. Gitu. Ya. Oke. Masih punya waktu 2 menit kita ya. Ini masih 58 menit. Untuk apa disensus? Karena Kaisar Agustus ingin tahu, atau dia punya target pembukuan, berapa cukai yang gue dapatkan dari rakyat Israel yang gue jajah. Itu kepentingannya. Bolak-balik UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi kepentingan ya Pak Agustus itu melakukan sensus itu, dia ingin tahu, dia ingin hitung berapa jumlah kepala rakyat-rakyat di tanah jajahannya itu, di Israel sana, berapa. Lah tinggal nanti cukainya berapa. Pada waktu itu pakai mata uang apa? Israel ya. Kita juga nggak tahu yang berlaku itu mata uang dinar dirham, itu sudah kita bahas berapa tahun lalu ya. Itu budaya yang bukan dari Islam loh ya.
Jangan lu anggap dinar dirham itu lahir dalam perspektif Islam. Enggak. Dinar dirham itu bukan dari Islam, itu dari budaya di luar Islam. Tapi kenapa kita pakai? Ya nggak ada masalah. Karena itu tidak berhubungan dengan akidah. Sama dengan lu pakai handphone itu yang bikin orang-orang kafir. Iya, nggak ada masalah. Apakah ketika lu pakai handphone terus akidah lu berubah? Kan enggak. Ini kadang-kadang orang begitu tingginya alerginya terhadap kafir-kafir ini. Jangan. Ya, karena kita makhluk sosial, pada sisi mana kita harus tegas, pada sisi mana kita harus berkompromi dengan kafir. Gitu, dilihatnya begitu. Ya. Jangan dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Enggak, lihat dulu konteksnya. Ya. Jadi mata uang dinar dirham itu kan diberlakukan setelah sahabat Umar memegang tampuk kekuasaan. Cuman awalnya diusulkan dulu. Gitu ya. Jadi itu bukan budaya kita, itu ada sejak dahulu kala. Makanya ada saudara Kristen kita yang mengkritik, wah Al-Quran itu nggak benar, kok Yusuf dibayar dengan dinar apa dirham itu. Memangnya kapan peristiwa itu? Kan Al-Quran kan abad ke-7, ke-6 gini-gini, dan itu sudah kita bahas. Bagaimana cara memahami dinar dan dirham. Gitu loh. Insya Allah lah kalau lu ngaji di sini dan dengan sungguh-sungguh otak lu itu pada pinter-pinter. Karena semua sudah aku hamparkan, tinggal kamu mampu menyerap enggak. Jadi kalau ada yang tanya mengkritik Al-Quran, loh Al-Quran itu abad ke-6 ke-7 loh. Yusuf ini perjanjian lama. Apakah dinar dirham sudah ada saat itu? Nah, lu bisa menjelaskan. Kalau enggak, karena lu kalau lihat sama ustadz-ustadz kiai-kiai yang konvensional, lu enggak dapat jawaban itu. Kepala lu nyungsap. Nggak bisa jelasin Al-Quran. Bukan Al-Quran yang salah, tapi lu yang goblok. Ya, nggak bisa karena analisis itu nggak dilakukan oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai di pondok pesantren. Nggak pernah melakukan analisis seperti itu. Maka kajian-kajian out of the box seperti ini itu yang memberikan penjelasan gitu ya. Oke. Pada saat itu gue nggak tahu, nanti coba lu googling ya, apakah Israel mengikuti mata uangnya Rum atau Rum membiarkan Israel bangsa Yahudi dengan mata uangnya sendiri. Gue nggak tahu ya, gue kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, karena kalau gue nggak tahu pura-pura sok tahu jadi bahaya. Karena gue sampaikan salah, lu pegang menjadi kebenaran, gue ikut merasa berdosa, salah. Terus terang kalau nggak tahu, gue nggak tahu yang itu. Tapi intinya ini duit. Berapa pendapatan yang harus disetor ke Romawi, ke Rum dari tanah jajahan yang bernama Israel. Supaya dapat dihitung itu, maka dilakukan sensusnya. Berapa jumlah penduduknya? Katakanlah penduduknya saat itu. Ini perumpamaan supaya otak lu ngerti aja ya. Artinya ya gue juga nggak tahu berapa kira-kira ya. Kita ambil for example aja 1 juta lah. 1 juta penduduk Israel saat itu ya, tinggal kalikan 1 juta itu pajaknya berapa. Nanti tugasnya pemungut cukai itu nggak bisa bohong dia. Nah itu yang disetorkan kepada Rom gitu loh ya. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya antara sensus dengan kelahiran Kanjeng Nabi Isa. Ya. Cuman dalam Injil karangannya Pak Lukas itu mengambil starting pointnya dari peristiwa sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Paham ya duduk permasalahannya? Yang nanti berbeda dengan Matius. Matius pakai Herodes. Paham ya? Sekali lagi gue jelasin sebelum gue closing, ini sudah lewat 4 menit ini. Sebetulnya tidak ada kaitan antara Natal dengan peristiwa sensus. Tetapi peristiwa sensus itu diambil oleh Pak Lukas dalam Injil karangannya untuk menjadikan starting point. Starting point itu titik awal. Ya. Untuk menyusun sebuah katakanlah catatan ya
tentang kelahiran Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut saudara kandung kita Yesus. Itu doang. Jadi nggak ada hubungannya apa-apa gitu ya. Dan dari sini kita tahu sensus itu ya ujung-ujungnya duit. Berapa pajak yang harus disetor ke RUM. Ya. Kalau misalkan ini ya, ini kalau ya. Kalau misalkan supaya gampang aja ya, mata uangnya katakanlah rupiah gitu ya. Satu orang dipajaki 1.000 rupiah ya. Dan 1.000 rupiah itu dikali berapa jumlah penduduk Israel saat itu ya, per bulannya itu yang disetor gitu loh ya. Tetapi kalian tahu, itulah bajingannya seorang penjajah. Kehidupan bangsa Israel saat itu sangat menderita. Bukan orang yang hidup dalam kekayaan, rezeki yang melimpah ruah, kehidupan sebagainya. Enggak, mereka bangsa yang dijajah, bangsa yang menderita. Begitunya masih sampai hatinya si bajingan Kaisar Agustus itu menghisap darah bangsa Israel, bangsa Yahudi saat itu. Jadi kembali lagi, Bunda Maryam itu melahirkan Kanjeng Nabi Isa dalam suasana keprihatinan yang amat sangat. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga ini mendapat sebuah perhatian khusus dari kalian sehingga kalian ngerti duduk permasalahannya ya tentang Kaisar Agustus ini. Sehingga tentunya aku dengan sebuah harapan dong, jangan berhenti di kamu. Kalau kamu sudah ngerti, ajarkan kepada yang lain supaya ilmu ini tetap hidup, tetap berlanjut. Kalau aku kan ya nanti kalau waktunya habis ya koit ya mati sudah, hilang. Jangan sampai orangnya mati ilmunya selesai. Enggak. Kamu juga nanti akhirnya ya mati. Jadi ilmu itu jangan sampai mati walaupun orangnya mati. Yang punya pikiran itu bisa mati tapi jangan sampai pikirannya mati. Caranya gue sampaikan ke lu sampaikan ke berikutnya juga begitu dan begitu ya. Kan gue sudah jelaskan. Nek nggak ngaji ngulang nek nggak ngulang ngaji yo. Ojo wis orang ngaji, orang ngulang iku jenenge goblok. Ya, oke sampai di sini dulu ya. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka adalah saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Matur nuwun, terima kasih telah mengalokasikan waktunya ngaji bareng Gus Betik di channel ini ya. Salam Isra ya, Islam rasional. Dan aku ingatkan ini banyak yang berlibur kan. Sebetulnya ini awal pekan bukan akhir pekan ya. Tapi bertepatan dengan 25 Desember ya, yang kita jadikan bahwa ini adalah Hari Mu'alaf sedunia. Kita ucapkan selamat 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf sedunia ya. Ini sebetulnya kan awal pekan bukan akhir pekan ya, tapi kan ini tanggalnya merah. Di antara kalian kalau berlibur jangan lupa begitu masuk waktu sholat cari tempat sholat ya. Sekarang di jalan-jalan itu banyak, tinggal lu mau apa enggak itu pilihan lu sendiri. Ada langgar, ada masjid, kalau mau yang besaran ada musola, ada surau. Kami kalau di Sumatera nyebutnya surau ya. Silahkan ya sholat dulu, setelah itu mau jalan-jalan lagi nggak ada masalah. Kalau makan juga ajak semua yang bersama kamu jalan-jalan makan di atas meja yang sama dan makanan yang sama. Jangan lu makan supir lu suruh nongkrong di bawah pohon atau di parkiran, itu namanya lu bajingan, anjing lu itu. Jangan sok lu. Supir lu itu juga punya perut, itu manusia juga punya lapar. Jadi kalau lu makan, ajak supir lu makan. Begitulah akhlak yang harus kita berikan sebagai langkah dakwah kita. Jadi orang-orang kafir tahu, oh orang Islam begitu ya, gitu. Dakwah itu macam-macam, nggak hanya ngomong gini, ada juga perilaku, gitu loh. Kan kasihan lu makan celem-celem supir lu, terus baby sister lu biarin aja. Jangan, mereka punya perut sama dengan lu, bisa lapar. Perlakukan mereka dengan baik. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Aku ucapkan ya selamat bukan berakhir pekan, berawal pekan, cuman ini liburan ya. Ya, selamat berhari mu'alaf sedunia. Alhamdulillahirabbil alamin.